Hermit Purple, milik Joseph Joestar di Stardust Crusader. Hermit Purple punya bentuk sulur ungu berduri yang keluar dari tangan Joseph. Uniknya, stand ini bukan tipe petarung, melainkan lebih ke alat serbaguna. Kemampuan utamanya adalah spirit fotografi. Joseph bisa menghantamkan Hermit Purple ke kamera atau televisi untuk menghasilkan gambar, orang atau lokasi yang dia cari. Sayangnya, alat itu selalu hancur setelah dipakai. Selain itu, Hermit Purple juga bisa dipakai untuk meraih objek jauh, bergerak seperti ayunan, bahkan mengikat lawan. Keunggulan lain yang jarang orang ingat adalah kemampuannya menyalurkan hamon. Joseph masih bisa memanfaatkan energi dari part 2, dan Hermit Purple memudahkan itu. Tapi tentu aja ada kelemahannya, jangkauannya pendek dan tidak punya kekuatan tempur murni. Fakta menariknya, Hermit Purple mewakili kartu tarot The Hermit, yang melambangkan kebijaksanaan dan pencarian kebenaran. Cocok banget sama peran Joseph sebagai mentor Jotaro. Star Platinum, milik Jotaro Kujo. Bentuknya humanoid berotot besar dengan aura kuat dan mengintimidasi. Star Platinum terkenal sebagai salah satu stand jarak dekat terkuat sepanjang seri. Kemampuan utamanya ada 3, kekuatan fisik super, kecepatan ekstrim, dan presisi. Jotaro bisa menghancurkan batu hanya dengan tinju, menangkap peluru di udara, bahkan melakukan operasi kecil dengan akurat. Serangan khasnya tentu aja adalah Barrage Punch sambil teriak ora-ora. Di akhir part 3, Star Platinum memperoleh kemampuan yang OP banget, yaitu menghentikan waktu. Awalnya hanya beberapa detik, tapi makin lama Jotaro bisa memperpanjangnya. Kelemahannya sama seperti stand jarak dekat lain, yaitu range yang sangat terbatas. Tapi itu bisa ditutupi dengan kemampuan lainnya, yaitu Star Finger. Walau gue nggak tahu kenapa Star Finger ini nggak dipakai-pakai lagi di part-part selanjutnya, dan cuma dipakai di part 3. Star Platinum melambangkan kartu tarot The Star, yang artinya harapan dan bimbingan. Pas banget dengan peran Jotaro sebagai pelindung kelompoknya. Crazy Diamond milik Higashikata Josuke. Wujudnya humanoid dengan warna pink dan biru, serta motif hati di tubuhnya. Kemampuannya sangat spesial, yaitu Restoration. Crazy Diamond bisa memperbaiki benda atau menyembuhkan luka dengan mengembalikannya ke kondisi semula. Contoh, gelas pecah bisa kembali utuh atau luka parah bisa sembuh total. Tapi ada satu batasan penting, Josuke tidak bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Selain itu, Crazy Diamond juga punya kekuatan fisik dan kecepatan luar biasa. Menyerang dengan Barrage Punch sambil teriak dorarararara. Yang bikin stand ini menarik adalah cara Josuke memakainya dengan kreatif. Dia bisa menjebak musuh dengan memulihkan benda di posisi tertentu, atau bahkan membuat tubuh lawan salah tersambung. Kelemahannya tetap sama, yaitu range pendek. Fakta menariknya, nama Crazy Diamond diambil dari lagu Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond. Stand ini benar-benar mencerminkan sifat Josuke, berhati baik tapi keras kepala. Selanjutnya, Golden Experience milik Giorno Giovanna. Wujudnya humanoid ramping berwarna emas dengan aksen organik. Kemampuannya adalah life creation, yaitu mengubah benda mati menjadi makhluk hidup. Batu bisa berubah jadi ular, pistol jadi bunga, atau kayu jadi burung. Kreatif banget, dan bisa dipakai untuk strategi serangan maupun pertahanan. Selain itu, Golden Experience juga bisa menyembuhkan luka orang lain dengan menciptakan jaringan tubuh baru. Efek unik lainnya, kalau seseorang menyerang makhluk ciptaan Golden Experience, energi serangannya bisa balik ke penyerangnya. Tapi stand ini benar-benar jadi OP banget setelah berevolusi jadi Golden Experience Requiem dan kekuatan Return to Zero. Semua niat jahat musuh dibatalkan sebelum sempat terjadi. Akibatnya lawan terjebak dalam lingkaran kematian tanpa akhir. Nama stand ini diambil dari album Prince, The Gold Experience, dan mencerminkan ambisi Giorno menciptakan kehidupan baru di dunia mafia. Stone Free milik Jolin Joestar. Wujudnya humanoid biru dengan ornamen hijau. Tapi yang bikin unik adalah kemampuannya mengurai tubuh Jolin menjadi benang. Benang-benang ini bisa dipakai untuk banyak hal. Misalnya, Jolin bisa menjahit luka, membuat jaring untuk bertahan, atau bahkan menyadap percakapan dengan getaran udara. Kalau benangnya dipital rapat, dia bisa membentuk tubuh humanoid utuh yang punya kekuatan dan kecepatan luar biasa. Teknik khasnya adalah mengubah tubuh menjadi semi-transparan benang untuk menghindari serangan, sekaligus menyerang balik. Kelemahannya, kalau benang terlalu menyebar, Jolin bisa rentan diserang. Tapi semakin cerita berjalan, dia makin kreatif memakainya, sampai bisa bikin jaring super besar untuk menjebak musuh. Fakta menarik, nama stand ini diambil dari lagu Stone Free milik Jimi Hendrix, dan melambangkan kebebasan Jolin yang berjuang melepaskan diri dari takdir buruk keluarganya. Task milik Johnny Joestar. Task dapat berkembang bertahap dari Akt 1 sampai Akt 4. Task Akt 1 muncul pertama kali dengan bentuk kecil mirip hewan. Kemampuannya adalah nail bullets. Johnny bisa memutar kukunya seperti peluru dan menembakkannya. Unik, tapi sayangnya masih lemah karena kuku cepat tumbuh dan habis. Task Akt 2 lebih kuat dengan spin dari Jairo Zeppeli. Peluru kuku bisa menembus dimensi lain dan membuat efek luka aneh yang sulit disembuhkan. Task Akt 3 lahir saat Johnny belajar Golden Spin. Serangan kuku Johnny dapat menciptakan lubang dimensi yang menarik target ke dalam. Efeknya brutal. Johnny bahkan bisa menempelkan diri ke lubang itu untuk bertahan. Task Akt 4 adalah puncaknya. Johnny bisa memanggil humanoid stand dengan kekuatan infinite rotation. Kalau musuh terkena serangan ini, tubuhnya akan terus berputar tanpa henti selamanya. Bahkan bisa menembus hukum realitas.
Kekuatan ini bahkan melampaui Divorcee Love Trend milik Fanny Valentine. Tas mewakili perkembangan Johnny, dari remaja putus asa jadi pahlawan yang berani menghadapi nasibnya. Soft and Wet milik Higashikata Josuke. Bentuknya humanoid ramping dengan motif gelembung di tubuhnya. Kemampuan uniknya adalah Bubble Generation. Tapi ini bukan sekedar gelembung sabun biasa. Gelembung ini bisa mencuri sesuatu dari targetnya. Contoh, Josuke bisa mencuri suara orang, bau, gesekan, bahkan penglihatan. Akibatnya musuh jadi lumpuh atau bingung tanpa sadar apa yang hilang. Dia juga bisa memakai gelembung untuk pertahanan. Seiring waktu, kemampuan ini berkembang jadi Soft and Wet Go Beyond, di mana gelembung Josuke bisa bergerak melampaui dimensi, sehingga menembus apa saja dan memberikan damage fatal pada musuh yang tidak bisa dihindari. Nama stand ini diambil dari lagu Soft and Wet milik Prince. Sama seperti Josuke yang punya identitas ganda, stand ini punya kemampuan yang fleksibel dan misterius. Terakhir ada November Rain milik Jodio Joestar. Wujudnya unik, berupa 4 unit stand mirip menara robotik yang melayang di udara. Kemampuannya adalah menghasilkan hujan mematikan. Tetesan hujan ini bukan air biasa, tapi bisa menghantam target dengan kekuatan besar, seolah-olah jatuh dari ketinggian luar biasa. Efeknya bisa menembus mobil, menghancurkan benda keras, bahkan melumpuhkan lawan dalam radius yang cukup luas. Kekuatan ini membuat Jodio berbahaya di area terbuka, karena musuh sulit menghindari hujan yang turun terus-menerus. Tapi kelemahannya, kemampuan November Rain masih belum sepenuhnya dieksplorasi, mengingat part 9 masih berjalan. Nama stand ini jelas terinspirasi dari lagu legendaris November Rain milik Gun N' Roses, yang pas banget menggambarkan nuansa misterius dan gelap dari Jodio. Dan ya, sampai sini aja videonya. Makasih buat kalian yang udah mau nonton sampai habis ya. Mungkin untuk video selanjutnya gue bakal bahas semua kekuatan villain utama dari JoJo ya. Yaudah dah, untuk kalian makasih udah mau nonton sampai habis. Gue Mark Klaper, sampai jumpa di video